Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru pengajar SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Bertemu kembali dengan kami tim IT SMP Musasi 1 Sidoarjo. Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa sehat ya, senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani segala aktivitas di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting KD ya, setting data kompetensi dasar sebelum kita melakukan perencanaan penilaian di semester 2 ini. Karena di semester 2 ini sesuai dengan versinya ya, versi terdahulu, di semester 1 genap kemarin data kompetensi dasar ini sudah berubah versi. Ada 3 bentuk KD ya, 3 bentuk sumber KD, yakni kurikulum nasional, kemudian penyederhanaan Balitbang, dan KD penyederhanaan mandiri. Nah, banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, mungkin bingung bagaimana cara men-setting KD sehingga sesuai dengan kondisi pandemi atau COVID ya, menyesuaikan kondisi pandemi ya, KD yang digunakan pada saat pembelajaran di masa pandemi. Baik, langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana cara setting KD sebelum melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan perencanaan dan lain sebagainya ya, perencanaan maupun input data dan nilai, itu yang paling pertama dilakukan adalah men-setting data KD atau kompetensi dasar. Itu yang paling pertama adalah kita setting data kompetensi dasar. Oke, kita klik. Nah, di sini akan muncul data kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini ada 3: kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbang, dan penyederhanaan mandiri. Nah, sebelum melihat untuk semuanya, langsung saja pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya di sini saya mengajar mapel IPS, seperti ini kita pilih. Nah, kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini, ini adalah KD yang aktif. Jika ini berwarna merah ya, berwarna merah, jika kita klik kurikulum nasional kemudian kita klik mata pelajaran, kemudian di sini warna merah, maka di sini yang aktif hanya kurikulum nasional ya. Sekali lagi, jika pada saat Bapak Ibu klik kurikulum nasional dan kemudian ini berwarna merah, maka yang sedang aktif adalah kurikulum nasional. Nah, kita coba berpindah ke folder penyederhanaan Balitbang. Di sini berwarna hijau, maka ini tidak aktif ya, kondisinya tidak aktif. Begitu juga dengan penyederhanaan mandiri. Nah, juga hijau, maka di sini KD mandiri ini tidak aktif. Jadi yang aktif hanya KD dari kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional. Namun ada pertanyaan, Pak, kenapa pada saat saya sudah setting KD di kurikulum nasional, namun pada saat saya melakukan perencanaan penilaian itu kok KD-nya bertumpuk-tumpuk atau berdobel-dobel gitu? Oke, jawabannya adalah satu, biasanya kalau double atau menumpuk ini, ketiga bentuk KD ini, sumber KD ini, dia semuanya aktif ya. Jadi di kurikulum nasional dia merah, di penyederhanaan dia juga merah, di penyederhanaan mandiri dia juga merah.
contohnya bagaimana? Ini saya contohkan, saya aktifkan semuanya. Ini saya aktifkan semuanya. Oke ya, ini saya aktifkan. Nah, ini ada dua. Oh, ternyata ini hanya bisa jika dua-duanya nonaktif. Mandiri hanya bisa aktif sendiri. Oke, jadi ada dua ya, penyederhanaan nasional dan kurikulum nasional dan penyederhanaan Balitbang. Ini saya membuat perencanaan nilai pengetahuan ya. Saya pilih misalnya dua bentuk penilaian, maka di sini akan muncul 2 KD yang double. Nah, ini karena 2 KD, 2 bentuk KD tadi, kurikulum nasional dan Balitbang itu dua-duanya aktif. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau mengaktifkan salah satu saja? Nah, caranya mudah ya, simple saja. Nah, kita pilih mapel, kemudian kita pilih mana yang akan kita nonaktifkan. Misalnya kita pakai kurikulum nasional, maka penyederhanaan Balitbang kita nonaktifkan. Cukup dengan menonaktifkan ini saja, kita tombol klik OK. Nah, kita pilih, dia sudah tidak aktif. Yang aktif hanya kurikulum nasional. Begitu. Kita lihat, seperti ini. Maka yang muncul hanya 2 KD saja, 2 KD saja yang sesuai dengan Bapak Ibu ajarkan dan akan Bapak Ibu nilai. Begitu. Kita kembali ke KD. Nah, ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana jika KD yang muncul itu tidak sesuai dengan KD yang kami ajarkan? Dalam artian tidak sesuai dengan KD yang ada di masa pandemi. Oke, tidak usah khawatir. Jadi KD yang ada di sini yang sudah tertera atau terpampang nyata di sini ya, gitu ya. Sudah tersaji di sini. Ini adalah KD default atau KD yang sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Namun jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan KD yang ada di sini, dalam artian di sini tidak terpakai, Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan cara menonaktifkannya. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu jangan terburu-buru menonaktifkan. Langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah yakni Bapak Ibu menambahkan kompetensi dasar baru yang sesuai dengan KD masa pandemi. Misalnya di semester 2 ini yang terpakai, nah contohnya seperti ini ya, 3.1 ada 3.1 seperti ini. Nah, jadi yang akan digunakan mana? Nah, misalnya yang 3.2 ini 3.1 ini salah satu saja ya, kita tambahkan di sini. Nah, yang sesuai dengan kondisi pandemi, kita tambahkan KD. Untuk berapa KD yang akan ditambahkan? Cukup satu saja. Kita pilih mapelnya apa, kemudian tingkat berapa, kemudian nilainya nilai apa, pengetahuan semester berapa 2, kemudian KD nya jangan lupa diketik 3.1. Nah, kemudian jangan lupa kompetensi dasarnya ditulis. Copy paste pun boleh ya, copy paste juga boleh. Ini bisa diotot, nah, bisa dilebarkan. Misalnya tadi KD nya ini kan nggak sama. Nah, misalnya seperti ini, KD yang sesuai pandemi mungkin lebih simple seperti ini. Nah, jangan lupa ringkasan kompetensi ini diisi, tidak boleh melebihi 60 karakter. Kemudian untuk bidang biarkan saja, jangan lupa klik simpan ya, jangan lupa klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ini tidak saya tambahkan ya, nanti amburadul, nanti bisa di akun panjenengan semuanya. Klik simpan. Nah,
Jika sudah tersimpan, maka akan muncul di sini seperti ini ya. Nah, akan muncul 2 ya kan, tadi awalnya 1 ini munculnya akan 2 3.1. Nah, jadi yang mau jenengan pakai mana? Seperti itu. Jika yang di sini tertera sesuai dengan yang jenengan isi tadi, maka yang tidak, misalnya ini tidak dipakai ya, yang dipakai adalah yang atas 3.1 yang atas, maka jenengan cukup menonaktifkan yang kedua ini. Caranya bagaimana? Klik tombol edit data kompetensi. Nah, di sini jenengan cukup dinonaktifkan, tidak aktif seperti itu, maka dia tidak akan muncul nantinya. Jangan lupa setelah menombol ini tetap harus diklik tombol simpan, agar segala perubahan yang Bapak Ibu lakukan ini bisa tersimpan. Begitu ya. Jadi begitu untuk mengantisipasi atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu jika ada KD yang tidak sesuai dan ingin disesuaikan dengan KD di masa pandemi. Seperti itu cara mengatasinya atau solusinya seperti itu. Jadi kuncinya adalah pilih salah satu KD yang ada di sini ya. Jadi ada kurikulum nasional, penyertaan Balitbank, dan penyertaan mandiri seperti itu. Nah, jadi KD ini yang akan kita tampilkan dan kita nilai. Setelah itu semua selesai, pastikan kita melihat di rencana penilaian apakah KD yang kita setting tadi sudah muncul. Jika sudah, pastikan ya jumlah penilaian yang panjenengan buat untuk 1 semester ini ada berapa bentuk penilaian. Ada berapa bentuk penilaian. Jadi dalam 1 semester ya, bukan hanya setengah semester saja atau akhir semester, tidak, tapi ini untuk 1 semester. Jadi dalam 1 semester ini, semester genap ini jenengan semuanya membuat berapa bentuk penilaian. Kemudian di setiap KD ini, KD ini, jika KD ini dalam 1 KD ada 2 penilaian, maka yang dicentang dua-duanya ya. Jika KD ini satu ini hanya penilaian untuk dalam 1 semester ini hanya 1 KD, cukup 1 KD aja. Jadi misalnya biasanya seperti ini, di tengah semester dia hanya penilaian pertama untuk KD ini, untuk KD selanjutnya ini pakai KD ini, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau penjelasan semuanya di 2 KD ini melakukan penilaian, maka semuanya wajib dicentang. Kalau ini tidak dicentang, maka pada saat nanti panjenengan memasukkan nilai yang akhir, karena tidak dicentang, maka ini nanti tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Kenapa? Karena jenengan tidak men-setting dari awal. Terus bagaimana memunculkannya? Ya, panjenengan membuat penilaian baru, membuat perencanaan baru. Begitu. Nanti akan malah menyusahkan. Makanya lebih baik di perencanaan penilaian ini direncanakan dengan betul, dengan baik, supaya pada saat nanti memasukkan nilai akhir itu tinggal memasukkan nilai saja tanpa harus melakukan perencanaan ulang. Caranya bagaimana? Ya ini tadi. Jadi dalam 1 semester jangan berapa kali penilaian untuk pengetahuan, katakanlah untuk pengetahuan ada dua kali penilaian dalam 1 semester ini ya, dua-duanya dicentang seperti itu. Jangan lupa tetap apapun perubahannya tetap klik tombol simpan. Begitu juga berlaku di nilai keterampilan, kemudian sikap spiritual. Ini semuanya guru mapel wajib melaksanakan perencanaan penilaian dan menginput nilai ya, sesuai dengan arahan dari guru BK, BKN, dan PAI seperti itu. Jadi mana yang akan dicentang ini harus di setting, termasuk
ini bobot pH dan BTS ini wajib di setting. Apapun yang muncul di sini biarkan saja, langsung klik tombol simpan, klik tombol simpan. Misalnya ini 7F, nah, seperti ini, simpan. Nah, soalnya kalau ini ndak di setting, nah, maka nanti pada saat menginput nilai tidak akan masuk. Nah, saran saya pada saat pengerjaan pengerjaan input nilai ini, saya sarankan dimulailah dari atas ya, sesuai dengan strukturnya, dari kompetensi setting KD, kemudian perencanaan penilaian diurut ya, jangan mencolot rencana penilaian, kemudian input nilai pengetahuan, buat rencana keterampilan, kemudian input data keterampilan. Tidak seperti itu ya, sesuai dengan urutannya agar tidak terjadi kesalahan seperti itu ya. Bapak Ibu, jangan lupa yang terpenting di sini adalah setting kompetensi dasar mata pelajaran yang Bapak Ibu akan nilai selama 1 semester ini, yakni semester ke-6. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Adapun jika penjelasannya ada yang kurang tepat atau masih bingung, bisa langsung bertanya kepada kami, berkonsultasi kepada kami di ruang admin ya, biar bisa lebih paham. Tapi saya yakin dengan penjelasannya saya yang seperti ini tadi, insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah bisa paham, sudah bisa memahami. Kalau belum paham ya diulangi lagi nanti videonya ya. Mungkin ada yang terlewat seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan penilaian dan mengaplikasikan penilaian ini di aplikasi online seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam satu data dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.